Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Berikutnya sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, judul yang akan kita bahas di siang hari yang berbahagia ini yaitu muhasabah awal tahun. Sebelum kita tindak lanjuti atas judul ini, khotib ingin menyampaikan wasiat takwa buat kita bersama, terkhususnya buat diri khotib sendiri. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kita lihat dari judul yaitu muhasabah, coba kita perhatikan apa yang disebut dengan muhasabah. Menurut etimologi, muhasabah tersebut berasal dari kata hasiba yahsabu hisab, yang berarti menghitung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghitung apa yang harus kita perhitungkan di dalam kehidupan kita. Kalau yang sebelumnya kita masih menjalani di tahun 2021, hari ini kita sudah memasuki 2022. Persiapan apa yang akan kita laksanakan untuk perbaikan kita di tahun 2002 ini? Inilah yang harus kita muhasabah, yang harus kita hitung di tahun ini. Kalau seandainya kehidupan kita di tahun 2022 ini sama dengan 2021 kemarin, kita akan menjadi manusia yang merugi. Namun alangkah buruknya kalau seandainya tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, maka kitalah menjadi orang yang celaka. Siapa orang yang terbaik? Orang yang terbaik adalah tahun ini harus lebih baik dari tahun yang lalu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dia apa yang harus kita perhitungkan, apa yang harus kita timbang di dalam kehidupan ini. Mungkin di awal tahun kemarin, di pergantian tahun kemarin, banyak di antara kita yang menghabiskan waktu kita untuk euforia, berkumpul dengan teman-teman kita, berkumpul dengan sahabat-sahabat rekan sekerja kita. Kita kembali lagi ke belakang, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kita ingat-ingat kembali bagaimana caranya orang tua kita menghabiskan waktunya di akhir tahun tersebut untuk memasuki tahun yang baru. Seperti apa yang dilakukan oleh orang tua kita dahulu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang tua kita menghabiskan di ujung tahun tersebut dengan zikir kepada Allah, dengan mengucurkan air mata karena begitu banyak perbuatan yang telah dilakukan atas kesalahannya di tahun yang telah lalu. Namun sayang demi sayang, sangat-sangat sekali kita sayangkan di dalam kehidupan kita hari ini. Mungkin anak generasi kita, mereka menghabiskan di akhir tahun tersebut untuk sibuk dengan rekan-rekan mereka, sibuk bermacet-macet ria di jalanan dan lain sebagainya. Apakah ini tuntunan agama kita? Inilah yang harus kita muhasabah di tahun baru ini, di awal tahun ini, mumpung baru dan sangat baru kita berada di tahun ini. Jangan sampai kita menjadi manusia yang merugi, atau bahkan jangan sampai kita menjadi manusia yang celaka, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang telah dibacakan di awal khutbah tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Allah tidak pilih siapapun kita, apapun bangsa dan suku kita. Semuanya masuk ke dalam seruan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Lihat, apa kata Allah? Bagaimana engkau persiapkan dirimu untuk bekal hari esok, kata Allah. Artinya, bagaimana hari ini kita persiapkan diri kita untuk sampai ke hari akhirat. Lalu bagaimana caranya kita persiapkan diri kita? Wattaqullah, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah. Inilah salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjadi manusia terbaik di alam semesta ini. Bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhitungkan diri kita, kalau kita timbang-timbang diri kita, mungkin tidak ada seperempat dari kehidupan kita ini yang seperempat tersebut ingat kepada Allah. Mungkin 0,0% ingat kita kepada Allah, sementara sisanya adalah lupa kepada Allah. Namun bagaimana nikmat yang Allah berikan, bagaimana rahmat yang Allah curahkan kepada kita, sampai detik ini tidak ada sedikit pun Allah kurangi dari nikmat dan rahmat yang biasanya Allah curahkan kepada kita. Namun kenapa kita sempat lalai kepada Allah? Kenapa kita sanggup lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita untuk menengadahkan tangan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala berat sekali, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, di awal tahun ini, mari sama-sama kita introspeksi diri kita supaya menjadi manusia yang terbaik di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya supaya kita menjadi manusia yang terbaik? Salah satu cara yaitu selalulah mensyukuri nikmat waktu yang Allah berikan. Kalaulah nikmat waktu ini kita sia-siakan, nikmat waktu yang Allah berikan ini tidak kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hatilah. Allah akan ambil kenikmatan tersebut. Ketika Allah ambil kenikmatan tersebut, maka kita menjadi orang yang merugi dan merugi, bahkan menjadi manusia yang celaka. Bagaimana caranya supaya kita menjadi manusia yang bersyukur atas waktu yang Allah berikan itu? Yang pertama, yaitu selalulah menghisab diri kita, selalulah muhasabah diri kita terhadap apa yang telah kita kerjakan. Karena ingat, waktu yang pergi itu tidak akan pernah kembali. Bahkan apa yang paling jauh di dalam diri kita, yang paling jauh tersebut adalah waktu. Kenapa? Waktu yang 1 menit yang lalu tidak akan pernah kita dapatkan lagi. Kesempatan yang 1 jam yang lalu kita sia-siakan tidak akan pernah datang lagi kepada kita. Inilah dia. Kita harus
bisa memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Imam Hasan Al-Basri yang dikatakan bahwasanya yabna Adam innama anta ayyam iza zahaba yaumuka zahaba ba'duka. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya di antara kalian itu adalah hitungan waktu demi waktu, hari demi hari. Dan sesungguhnya hari yang engkau lewatin ini tidak akan pernah engkau dapatkan, dan sesungguhnya engkau akan lebih dekat lagi kepada mautnya Allah. Ini nasihat Imam besar yaitu Al-Hasan Al-Basri menyampaikan kepada kita, artinya kalau seandainya dengan pergantian tahun ini usia kita 40 tahun, kita mengatakan bahwasanya masuk 2022 usia kita menjadi 21, bertambah, tetapi sesungguhnya usia kita berkurang, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari yang kita lewatin itu membuat kita dekat dengan mautnya Allah. Maka jangan pernah sia-siakan waktu. Kenapa? Karena waktu itu tidak akan pernah menunggu kapan kita siap. Namun waktu itu akan datang kapan waktunya dia harus datang. Apakah kita siap ataupun tidak, apakah kita itu sedia ataupun tidak, waktu itu, maka maut tetap menjemput kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, supaya kita menjadi manusia yang bisa bersyukur atas waktu. Yang kedua, bagaimana caranya? Yaitu memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya? Terkadang kita sendiri menghabiskan waktu itu, sering sekali kita habiskan dengan gadget kita, dengan Android kita. Kita lupa untuk memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Apalah salahnya dalam 1 jam saja waktu kita terbuang, kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kita gunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kehidupan kita menjadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, kata Allah. Perbanyaklah zikir, basahi lisan kita dengan zikir, insya Allah hati kita akan tenang, kehidupan rumah tangga kita juga akan tenang. Kalau kita jauh dari Allah, kita senantiasa lupa kepada Allah, maka jangan pernah berharap kebahagiaan akan datang bersama kita. Makanya tidak heran sekali, saudaraku yang dirahmati Allah, banyak sekali di antara kita, anak kita sering sekali meninggikan suaranya terhadap suara kita, bahkan lebih tinggi suaranya daripada suara kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Mintalah kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan semuanya. Syaratnya satu, bertakwalah kepada Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua, cara mensyukuri nikmat waktu. Yang ketiga, yaitu selalu ingat akan kematian. Kalau hari ini kita ingat akan kematian kita, saudaraku, insya Allah kita tidak sanggup lagi pegang Android kita, saudaraku. Kalau hari ini seandainya kita ingat dengan kematian kita, saat ajal menjemput kita, saat malaikat maut datang menghampiri kita, kita tidak sanggup lagi berkata yang tidak-tidak, saudaraku yang dirahmati Allah. Kita tidak akan sanggup lagi berkata yang sia-sia. Kenapa? Karena sesungguhnya kematian itu pasti akan datang kepada kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mati. Kita hari ini bernyawa, saudaraku yang dirahmati Allah, dan kita akan mati. Setiap yang hidup mati. Kita hari ini hidup, kita pasti akan mati. Setiap yang bernafas mati. Kita hari ini bernafas, kita juga pasti akan mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Sesungguhnya pesan ini disampaikan juga untuk kita semua. Apa kata Umar? Setiap harinya banyak sekali pengumuman-pengumuman, apakah itu di masjid, apakah itu di musola, apakah itu di media sosial. Banyak sekali pengumuman, telah meninggal dunia si fulan binti si fulan bin si fulan. Dan suatu saat akan tiba masanya, telah meninggal dunia Umar bin Khattab.
dan ini akan diperdengarkan oleh khalayak ramai. Ini kata Umar. Artinya apa? Hari ini mungkin kita selaku pengurus masjid, kita mengumumkan jamaah kita ada yang meninggal dunia, jamaah kita ada yang ditimpa musibah, kecelakaan dan lain sebagainya. Hari ini kita mengumumkan, dan boleh jadi besok kita yang diumumkan. Hari ini kita mungkin mendengarkan pengumuman tersebut, dan boleh jadi kita yang akan diumumkan telah meninggal dunia si Fulan bin si Fulan. Untuk itu persiapkanlah bekal sebanyak-banyaknya, persiapkanlah diri kita untuk menghadapi kematian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa khatib sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Terakhir, nasihat dari khatib dan terkhususnya buat diri khatib sendiri dan buat kita bersama. Mari sama-sama kita hitung diri kita. Kita hisab diri kita, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah menghisab kita, apa kata Umar bin Khattab? Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu, timbang-timbanglah dirimu, sebagaimana amal kebaikanmu, sebagaimana dosa-dosa yang telah engkau kerjakan, sebelum Allah yang akan menghisab kita di yaumul hisab kelak. Kalau hari ini kita masih punya kesempatan untuk berbenah diri ketika kita menghisab diri kita, ketika kita bisa menghitung diri kita masih bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya sudah Allah yang menghisab kita, sudah Allah yang memperhitungkan kita, tidak akan ada lagi kesempatan kita untuk berbenah diri, tidak akan ada lagi kesempatan buat kita untuk perbaikan diri kita. Kita hanya bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan saat di dunia ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.